Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Suci Rahmawati dengan NPM 10080017287. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan bidang kajian jurnalistik, dan penelitian yang akan saya presentasikan kali ini berjudul Kredibilitas Pemberitaan Distribusi Vaksin COVID-19 di Indonesia dengan subjudul Analisis Isi Kredibilitas Pemberitaan di Media Online, Kompas.com dan Detik.com pada edisi Desember 2020 sampai Februari 2021. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah melihat kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang cepat. Ditambah selama pandemi, arus pemberitaan mengenai vaksin COVID-19 bergulir begitu cepat sehingga kredibilitasnya perlu diperhatikan. Selain itu, media Kompas.com dan Detik.com dipilih peneliti karena keduanya memiliki ranking yang baik menurut situs alexa.com. Untuk media Kompas.com berkedudukan di ranking kelima, sedangkan untuk Detik.com berada di ranking keenam. Selanjutnya, untuk tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk menganalisis kredibilitas believability pada pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 Indonesia pada media Kompas.com dan Detik.com. Yang kedua, untuk menganalisis kredibilitas akurasi pada pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 Indonesia di media Kompas.com dan Detik.com. Yang ketiga, untuk menganalisis kredibilitas bias pada pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia di media Kompas.com dan Detik.com. Dan yang keempat, untuk menganalisis kredibilitas completeness pada pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia pada media Kompas.com dan Detik.com. Dan berikut merupakan kerangka pemikiran yang saya buat. Yang pertama yaitu judul Kredibilitas Pemberitaan Distribusi Vaksin COVID-19 Indonesia menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode analisis isi. Lalu menggunakan teori kredibilitas Flanagan dan Metzger yang terbagi menjadi kategori yaitu believability, akurasi, bias, dan completeness, yang diturunkan lagi menjadi opinitatif, transparansi, kesesuaian judul dan isi, kesalahan penulisan, kesesuaian foto, cover website, dan 5W1H. Metode dari penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma positivisme. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pemberitaan mengenai distribusi vaksin COVID-19 di media Kompas.com dan Detik.com dari edisi Desember 2020 sampai Februari 2021. Maka terkumpullah 274 berita di media Kompas.com dan 263 pemberitaan di media Detik.com. Untuk teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sampling purposif. Peneliti mengambil 12 pemberitaan dengan masing-masing 6 berita dari kedua media tersebut. Selain itu, untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik penyandi atau teknik mengcoding. Selanjutnya, hasil pembahasan dari penelitian ini yang pertama, seluruh kategori yaitu yang berada 7 lolos terhadap uji reliabilitas. Yang kedua, untuk tingkat kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 Indonesia pada media Kompas.com dan Detik.com dalam dimensi believability dari kedua media tersebut. Untuk media Kompas.com mendapatkan persentase 21% untuk paragraf opinitatif, sedangkan untuk media Detik.com mendapatkan persentase 18% untuk paragraf opinitatif. Pembahasan yang ketiga yaitu tingkat kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 Indonesia pada media Kompas.com dan Detik.com dalam dimensi akurasi, yang menghasilkan dari ke-6 berita yang dimuat oleh Kompas.com memiliki persentase sebesar 100% untuk kesesuaian judul, 73% untuk kesalahan penulisan, dan 43% untuk kesesuaian foto. Sedangkan untuk ke-6 berita yang dimuat oleh Detik.com menghasilkan persentase 100% untuk kesesuaian judul, 47% untuk kesalahan penulisan, dan 88% untuk kesesuaian foto. Pembahasan yang keempat yaitu untuk tingkat kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 Indonesia pada media Kompas.com dan Detik.com dalam dimensi bias, yang menghasilkan persentase sebesar 53% untuk kategori cover website yang tergolong kurang tinggi bagi pemberitaan di Kompas.com,
Dan juga untuk detik.com menghasilkan persentase sebesar 33% untuk konstruk kategori cover website yang menunjukkan sangat kurang tinggi. Selanjutnya, untuk pembahasan yang kelima yaitu tingkat kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID di Indonesia pada media kompas.com dan detik.com dalam dimensi completeness. Yang pertama, untuk 6 berita yang dimuat oleh kompas.com mendapatkan persentase yaitu 80% untuk kelengkapan 5W1H, sedangkan untuk 6 berita yang dimuat oleh detik.com mendapatkan persentase sangat tinggi yaitu 100% untuk kelengkapan 5W1. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk yang pertama, kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID di Indonesia pada dimensi believability khususnya di media kompas.com dan detik.com sudah cukup memenuhi kredibilitasnya dengan konstruksi kategori opinitatif dan juga transparansi yang menjadi alat ukur. Kedua media sudah cukup memenuhi dimensi tersebut. Sedangkan untuk keenam pemberitaan yang dimuat oleh detik.com dari ketiga unsur kategori yaitu kesesuaian judul, kesalahan penulisan, dan kesesuaian foto dapat dikategorikan sudah cukup memenuhi ketiga unsur kategori tersebut pada dimensi akurasi. Untuk kesimpulan yang ketiga adalah kredibilitas pemberitaan distribusi vaksin COVID-19 di Indonesia pada media online kompas.com dan detik.com pada dimensi bias dengan unsur kategori cover website menunjukkan bahwa kedua media belum melakukan cover website bagi pemberitaannya. Cukup sekian presentasi dari saya.